Kedengarannya begitu menggairahkan. Aku benar-benar iri kepadamu. Aku mengatur agar suaraku terdengar ceria, tapi Maya sudah mengenalku cukup lama dan takkan terkecoh. Dia pun berhenti membicarakan pekerjaan barunya. Aku cuma berharap aku tidak perlu pindah dari sini. Ujarnya. Aku bakal merindukan kebersamaan kita. Kurasa kau juga sama. Aku bisa mendengar penyesalan dalam nada bicaranya. Aku langsung merasa tidak enak karena membuatnya tahu bahwa aku ternyata tidak mampu menerima kepergiannya sebaik yang kuharap. Kami sudah bersahabat sejak masa sekolah, melewatkan sebagian besar waktu kami bersama, sambil saling membantu di saat susah maupun senang. Beberapa tahun lalu, dia menghadapi perceraian yang menyakitkan. Namun, dia bangkit kembali dan mengikuti pelatihan sebagai guru, sesuatu yang sudah sejak dulu diinginkannya. Aku senang sekali. Satu-satunya masalah adalah pekerjaan barunya berada 300 km jauhnya. Sejak dulu aku termasuk pendiam. Maya telah membantuku keluar dari penjaraku dan sekarang aku merasa sangat kehilangan. Kami pun mengobrol sedikit tentang ini dan itu. Baru malam itulah aku memikirkan fakta bahwa sementara Maya banyak bercerita tentang kehidupan barunya, aku sendiri tidak banyak bicara. Hidupku memang lancar dan nyaman, tapi harus kuakui, lebih dari sekadar agak membosankan. Supaya dapat melewatkan malam-malam sunyi, aku mulai gemar membeli kudapan ekstra bidit 1 donat di sini, sebatang coklat di sana, dan berat badanku pun mulai membengkak. Kami pun mengobrol sedikit tentang ini dan itu. Baru malam itulah aku memikirkan fakta bahwa sementara Maya banyak bercerita tentang kehidupan barunya, aku sendiri tidak banyak bicara. Hidupku memang lancar dan nyaman, tapi harus kuakui, lebih dari sekadar agak membosankan. Supaya dapat melewatkan malam-malam sunyi, aku mulai gemar membeli kudapan ekstra 1 donat di sini, sebatang coklat di sana dan berat badanku pun mulai membengkak. Teman sekerjaku, seorang perempuan yang lebih tua dan berlidah tajam namun hatinya baik, melihat bahwa aku sepertinya agak tidak bersemangat. Aku lalu mengatakan kepadanya betapa aku merindukan Maya. Jika aku mengharapkan rasa simpati, bukan itu yang kudapatkan. Kau tahu apa yang kau butuhkan? Tanyanya sambil menatapku dari balik kacamatanya. Kau harus keluar dari zona nyamanmu. Carilah hobi baru, jalinlah pertemanan baru. Setelah itu dia kembali menekuni pekerjaannya. Sudah jelas percakapan kami berakhir. Awalnya aku merasa jengkel. Namun, sementara berkendara pulang malam itu, aku memeriksa hidupku. Kapan terakhir kali aku melakukan hal berbeda? Bahkan menggugah semangat. Harus kuakui bahwa hal itu adalah perjalanan bersama Maya yang sudah lama sekali kami lakukan. Malam itu aku mengambil kertas dan menuliskan daftar berisi sejumlah ide tentang cara membuat hidup ini lebih menggairahkan. Lagi pula, aku bebas membuat perubahan apa saja. Setelah selesai, ternyata aku telah membuat daftar yang cukup panjang. Satu-satunya masalah yang kuhadapi adalah menentukan dari mana aku harus mulai. Aku merasa begitu kewalahan. Aku hendak ke lemari es, tapi kemudian melihat daftar itu lagi. Kulihat sebagian besar pokoknya berada di bawah 2 kelompok, menjumpai orang baru, dan meningkatkan kebugaran. Aku ingin bisa mengatakan bahwa aku akan langsung melompat berdiri dari kursi dan bergabung dengan gimnasium terdekat, tapi nyatanya aku tidak melakukan hal itu. Aku malah menyelipkan kertas tadi ke rak, supaya bisa menjalankan niat baikku lain kali. Beberapa hari kemudian, aku teringat kembali pada daftar itu. Ketika itu, aku sedang memasukkan barang belanjaan ke mobil, saat melihat sekelompok pejalan kaki dalam perjalanan pulang. Mereka terlihat kotor, terkena lumpur dan basap kuyup. Hari itu hujan gerimis, dan langit yang sepanjang hari tampak mendung berubah semakin gelap. Ketika mereka semakin dekat denganku, aku bisa mendengar sekilas percakapan mereka. Aku ingin sekali minum teh. Aku ingin mandi air hangat. Mereka sedang memasukkan jaket dan ransel masing-masing ke dalam mobil, dan menggantikan sepatu bot mereka dengan sepatu biasa. Mereka tampak kedinginan dan letih, tapi juga bahagia serta puas. Sampai jumpa minggu depan adalah komentar terakhir yang kudengar sementara mereka masuk ke mobil masing-masing sambil melambai riang. Malam itu ketika Maya menelepon, kuceritakan rencanaku kepadanya. Hebat sekali, Katanya, pastikan kau mendapatkan perlengkapan yang cocok dan jangan terburu-buru melakukan apapun yang terlalu berat.
Jangan sampai kita terpaksa memanggil regu penyelamat di gunung. Aku bisa mendengar kegembiraannya. Merasa lebih bersemangat, aku lalu menghubungi kelompok pejalan kaki. Walau tak mengenal mereka, aku berharap mereka adalah orang-orang sama yang pernah kulihat. Mereka terlihat begitu ramah dan bersahabat. Akhir pekan berikutnya, aku sudah siap bepergian membawa ransel penuh perbekalan dan perlengkapan kedap air. Ketika berangkat menuju tempat pertemuan, sudah bertahun-tahun aku tidak pernah merasa bersemangat seperti itu. Namun, dalam perjalanan aku mulai merasa khawatir. Bagaimana kalau kelompok itu ternyata tidak menyukaiku atau perjalanannya ternyata terlalu berat bagiku? Sudah cukup lama aku tidak berolahraga. Bagaimana kalau aku tersesat, pikiran-pikiran semacam itu terus berdatangan, dan aku nyaris pulang lagi. Tempat pertemuannya adalah kafe kecil di kaki gunung yang sangat besar. Perutku melilit sementara aku memperhatikan ukuran gunung itu. Aku bisa melihat kelompok itu sedang bersiap-siap di seberang lahan parkir. Mereka mengenakan sepatu bot dan peta-peta berkibaran tertiup angin. Saat itulah aku menjadi ketakutan dan sudah hendak mundur, ketika aku melihat seorang laki-laki jangkung datang menghampiriku sambil tersenyum lebar. Dengan agak enggan, aku keluar dari mobil. "Apakah kita akan naik ke sana?" tanyaku. Gunung itu seakan-akan bertambah besar saat aku mendongak. Laki-laki itu menatap sepatu bot dan jaket baruku, lalu tersenyum. Tidak, itu hanya untuk pejalan kaki berpengalaman. Kita akan mengambil rute yang lebih mudah, jauhnya sekitar 8 km. Cuacanya bagus, jadi pasti mudah dilalui. Dia mengantarku ke anggota kelompok yang lain, dan aku merasa lebih nyaman saat mengenali beberapa orang yang kulihat hari itu. Setidaknya, aku berada bersama kelompok ramah yang pernah kulihat. Kami lalu berangkat melintasi jalan setapak di antara ladang-ladang. Sementara kami melangkah, tak seorang pun berbincang. Aku mencemaskan hal ini selama beberapa saat. Namun sementara kami terus berjalan dengan angin menerpa wajahku, kehangatan di balik jaketku, dan tarikan di ototku saat mendaki, aku pun terbawa ke dalam pengalaman itu. Tak lama kemudian mereka mulai bercakap-cakap. Tanpa kusadari, aku pun ikut mengobrol bersama mereka. Ternyata begitu mudah. Keheningan di antara percakapan justru memberikan lebih banyak kesempatan untuk menikmati pemandangan. Ketika kami beristirahat untuk makan siang, aku bahkan tidak merindukan keik bolu yang tidak jadi kubawa. Aku sudah terlalu sibuk mengobrol. Sementara kami berjalan berliku-liku menuruni bukit menuju kehangatan kafe, aku merasa begitu ringan. Sudah cukup lama aku tidak merasakannya. Aku telah mendapatkan teman-teman baru dan cara baru untuk menjaga kebugaran, selain gairah baru. Setelah mengucapkan selamat jalan kepada teman-teman baruku itu, aku mengambil waktu untuk memandang puncak gunung itu. Suatu hari kelak, aku akan berada di sana. Batinku. Nilai moral dari cerita ini adalah bahwa pertumbuhan dan kebahagiaan seringkali terletak di luar batas-batas yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Tantangan dan pengalaman baru membuka pintu untuk potensi yang belum tergali, dan terkadang kita perlu mengatasi ketakutan dan keraguan untuk mencapai puncak kehidupan yang lebih memuaskan. Mari kita bersama-sama menginspirasi dan mendukung satu sama lain untuk keluar dari zona nyaman dan menjalani kehidupan yang lebih berwarna. Temukan hobi baru, jalin pertemanan, dan terlibat dalam pengalaman yang memperkaya hidup. Jangan takut menghadapi tantangan, karena itulah yang membawa pertumbuhan sejati. Mulailah dengan langkah kecil, dan temukan kegembiraan dalam perjalanan mencari kehidupan yang lebih penuh makna.